Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang laporan keuangan konsolidasi pada akuntansi kantor pusat dan cabang. Saudara-saudara pemirsa, ada materi yang mirip seperti ini, laporan keuangan konsolidasi di Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjut, tetapi pada hubungan perusahaan induk dengan perusahaan anak. Itu ada di jenis akuisisi, yang itu agak rumit. Kalau yang materi kali ini relatif lebih sederhana. Kalau ini hubungan antara kantor pusat dengan cabang. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesuksesan kepada saudara semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara, materi kita ada di nomor 5 ini. Laporan keuangan konsolidasi dari sederetan materi akuntansi untuk kantor pusat dan cabang. Nah, saudara pemirsa, kantor pusat dan cabang-cabangnya itu merupakan satu entitas akuntansi. Jadi kalau saudara download laporan keuangan PT Matahari Department Store misalnya, walaupun dia punya puluhan cabang, tetapi laporan keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal hanya ada satu, yang itu sudah merupakan konsolidasi atau gabungan dari seluruh cabang yang dimiliki. Nah, publikasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan eksternal harus dikonsolidasi. Konsolidasi itu maksudnya apa? Digabungkan, ya, menjadi satu laporan keuangan utuh. Nah, prinsip mengkonsolidasi laporan keuangan adalah menjumlahkan, ya, menjumlahkan aset, menjumlahkan kewajiban, menjumlahkan pendapatan, menjumlahkan beban antara kantor pusat dan semua cabangnya. Untuk rekening timbal balik atau reciprocal account perlu dilakukan eliminasi atau penghapusan, ya. Nah, saudara, memang untuk kepentingan internal management, pengakuan investasi kantor pusat kepada cabang, pengakuan hutang piutang antara kantor pusat dengan cabang atau sebaliknya, ya, itu dapat dibenarkan karena memang antar manajer itu ada pusat pertanggungjawaban yang berbeda. Apalagi kalau kinerja manajer itu diukur dari kesuksesannya memimpin cabang-cabang tertentu, maka hubungan perhitungan antar satu cabang dengan yang lain, kantor pusat dengan cabang, ini harus ada hitung-hitungan yang detail seperti itu, ya. Tetapi untuk kepentingan pelaporan kepada para pengampu kepentingan eksternal, maka pengakuan investasi kantor pusat kepada cabang, pengakuan hutang piutang antar kantor pusat dengan cabang atau sebaliknya tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Kantor pusat dengan cabang itu adalah satu tubuh, satu entitas. Tidak boleh memberi piutang kepada dirinya sendiri, tidak boleh. Hutang kepada dirinya sendiri, tidak boleh. Berinvestasi kepada dirinya sendiri, tidak boleh, karena itu satu tubuh, ya. Maka reciprocal account atau akun-akun timbal balik tadi harus dihapus atau dieliminasi. Itu prinsip pengerjaan laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk para mahasiswa saya, pembahasan berikutnya bisa dilihat contoh 3 di buku saya. Tetapi untuk pemirsa yang di luar mahasiswa saya tidak masalah, kita akan sampaikan secara singkat contoh 3 ini. Nah, ini misalnya, jadi ada informasi atau data akuntansi neraca saldo setelah penyesuaian dari PT Matahari Department Store, misalnya yang ini miliknya kantor pusat, yang ini miliknya cabang Semarang. Ya, anggap saja cabangnya satu ya, walaupun kalau kontekstual real, Matahari itu cabangnya puluhan ya, banyak sekali ya. Tetapi ini untuk memudahkan saja, anggap saja cabangnya hanya satu yang ada di Semarang. Ini ada 2 neraca saldo setelah penyesuaian yang siap untuk disusun laporan keuangannya. Yang pertama, semua akun yang sama di kantor pusat dan cabang dijumlahkan menjadi angka gabungan. Saya kira kas ditambah kas ya, kas sama-sama kas jumlahkan.
lalu piutang, sama-sama piutang, jumlahkan, dan seterusnya. Akun timbal balik atau resiprokal tidak dijumlahkan, tetapi justru dieliminasi atau dihapuskan. Beberapa akun yang perlu dieliminasi atau dihapus, misalnya yang pertama, akun investasi cabang titik-titik. Akun ini berada di catatan akuntansi kantor pusat. Dieliminasi dengan akun apa? Dengan akun kantor pusat. Akun kantor pusat itu ada di catatan akuntansi cabang. Ya. Berikutnya, akun piutang kepada cabang. Di catatan kantor pusat ada piutang kepada cabang. Itu dieliminasi dengan akun hutang kepada kantor pusat di catatan akuntansi cabang. Ya, begini ya. Kalau pusat punya akun begini, piutang kepada cabang Semarang, pasti di cabang Semarang akan ada akun hutang kepada kantor pusat dengan angka yang sama pasti. Nah, itu yang disebut timbal balik. Begitu juga yang C kebalikannya, piutang kepada kantor pusat, yang itu ada di akuntansi cabang, dieliminasi dengan akun hutang kepada cabang di catatan akuntansi kantor pusat. Jika kantor pusat membebani bunga atas investasi yang dilakukan di cabang, maka akun pendapatan bunga bagi kantor pusat itu dieliminasi dengan beban bunga bagi kantor cabang. Kalau kantor pusat mengakui pendapatan bunga atas investasi yang dilakukan di cabang, maka cabang akan mengakui sebagai beban bunga. Ini yang disebut akun timbal balik. Nah, sehingga daftar lajur untuk penyusunan laporan laba rugi disusun sebagai berikut. Ya. Penjualan, kantor pusat, kantor cabang, jumlahkan. Harga pokok penjualan, kantor pusat, kantor cabang, jumlahkan. Sehingga angkanya seperti ini. Ya. Untuk akun-akun yang disusun laporan laba rugi, kebetulan tidak ada reciprocal account. Misalnya contohnya ada reciprocal account, sebagai contoh, di kantor pusat ada pendapatan bunga yang bunga kepada kantor cabang. Misalnya di sini ya. Lalu kantor cabang juga mengakui ada beban bunga yang dari kantor pusat. Maka yang seperti itu dieliminasi. Ya. Pak, caranya mengeliminasi bagaimana? Nanti saya tunjukkan yang daftar lajur untuk penyusunan laporan posisi keuangan. Ya, karena ini kebetulan tidak ada akun yang dieliminasi, ya sudah tinggal menjumlahkan. Dari daftar lajur ini bisa disusun laporan laba rugi seperti ini. Ya, seperti ini. Angka 4 miliar 840 juta ini merupakan penjualan gabungan kantor pusat dan cabang dan seterusnya. Sampai beban penyusutan gedung 104 juta ini juga gabungan. Oke, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif gabungan sudah disusun seperti ini. Nah, berikutnya kita susun untuk daftar lajur untuk penyusunan laporan posisi keuangan ya. Atau neraca, ya, laporan posisi keuangan. Ini kas kantor pusat berapa, kantor cabang berapa, ini 900 juta, 755 juta, tinggal digabung, dijumlahkan. Nah, kas di bank tinggal dijumlahkan. Piutang usaha, perlengkapan toko, dan seterusnya. Ya, nomor 1 kita lihat, itu digabungkan, tinggal digabungkan. Nah, lalu berikutnya, untuk investasi cabang Semarang, yang ada di kantor pusat ini dieliminasi. Pak, eliminasinya kok kredit, Pak? Iya, karena ini kan akun debit ini. Investasi kan debit ini. Debit ini. Maka dieliminasi, kita kredit. Begitu juga di kantor cabang itu ada akun namanya kantor pusat. Dengan jumlah yang sama pasti. Dieliminasi, kita debit. Kenapa kita debit? Iya, karena kantor pusat ini adalah akun kredit. Dieliminasi, maka kita debit. Sehingga hapus ini 0, ini juga investasi cabang juga 0. Berarti Matahari tidak punya akun investasi cabang Semarang, nggak ada. Karena itu investasi kepada dirinya sendiri. Berikutnya, akun laba tidak dibagi pada catatan akuntansi kantor pusat sebesar 940 juta, yang ini, akun yang ini, itu berasal dari laba tidak dibagi sebelumnya ya 721 juta ditambah laba bersih kantor pusat pada tahun berjalan 219 dari angka ini. Dari kantor pusat, labanya yang kantor pusat ya. Dari ini 219 ini ya.
Begitu juga akun laba tidak dibagi pada catatan akuntansi cabang sebesar 76.400.000 merupakan laba bersih cabang pada tahun berjalan. Ya. Akun investasi cabang Semarang dan akun kantor pusat dieliminasi masing-masing sebesar 2.717.000.000. Jelas ya, clear ya. Nah sudah, sekarang tinggal menyusun laporan posisi keuangan. Kasnya 1.655.000.000. Dari mana? Dari sini. Kas di bank 983 juta. 983 juta. Dan seterusnya aset, ini kewajiban dan ekuitas. Ini kewajibannya, ini ekuitasnya. Laba tidak dibaginya 1.016.400.000 berasal dari ini. 1.016.400.000. Ya, gampang ya. Jadi tinggal menjumlahkan. Ini lebih sederhana. Ada lagi pembahasan laporan keuangan konsolidasi tetapi pada akuntansi akuisisi, hubungan PT induk dan PT anak. Nah, ya, PT induk dan PT anak. Bisa dilihat di video saya yang lain, laporan keuangan konsolidasi untuk PT induk dan PT anak. Kalau ini lebih sederhana, antara kantor pusat dan cabang, karena ini memang satu perusahaan. Ya. Kalau PT induk dan PT anak itu beda perusahaan. Tapi kenapa digabung? Karena kepemilikan PT anak itu 50% lebih dimiliki oleh PT induk, maka harus dikonsolidasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe agar selalu menerima update konten video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.